Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dari Lokal 3 PAIA 2 akan menjelaskan tentang kawasan desain penilaian. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakupi 1. Analisis masalah, 2. Pengukuran acuan patokan, 3. Penilaian formatif, dan 4. Penilaian sumatif. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Telah lama para evaluator yang piawai berargumentasi bahwa penilaian yang sama mulai saat program tersebut dirumuskan dan direncanakan. Bagaimana baiknya anjuran orang, program yang diarahkan pada tujuan yang tidak atau kurang dapat diterima dan akan nilai gagal memenuhi kebutuhan. Pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian acuan patokan memberikan informasi tentang penguasaan seorang mengenal pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Keberhasilan dan tes acuan patokan berarti dapat melaksanakan ketentuan biasa ditentukan dan mereka yang dapat mencapai atau melampaui skor minimal tersebut dinyatakan lulus. Pengukuran acuan patokan memberitahukan pada para siswa seberapa jauh mereka dapat mencapai standar yang ditentukan. Penilaian formatif dan sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini. Informasi ini sebagai dasar pengembangan. Selanjutnya dengan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penilaian formatif dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program atau produk. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan staf dalam lembaga program dan biasanya tetap bersifat intab. Akan tetapi penilaian ini dapat dilaksanakan oleh evaluator dalam atau luar. Kombinasi perbedaan antara formatif dan sumatif telah dirangkum dengan baik dalam sebuah kiasan dari Ribostik. Apabila jurusan masak mencicipi sup tersebut, hal tersebut sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil. Sebagai contoh, lembaga penyandangan dana atau calon pengguna. Walaupun hal tersebut dapat dilaksanakan baik oleh evaluator dalam untuk gabung, untuk alasan kredibilitas lebih baik evaluator luar dilibatkan daripada sekedar merupakan penilaian formatif. Hendaknya jaga dikacukan dengan penilaian hasil yang sekedar penilaian hasil bukannya proses. Hal tersebut dapat berupa baik formatif maupun sumatif. Metode yang digunakan dalam penilaian formatif berbeda. Metode pengumpulan data sering bersifat informal seperti observasi, wawancara, dan tes ringkasan. Sebaliknya, penilaian sumatif memerlukan prosedur dan metode pengumpulan data yang lebih formal. Penilaian sumatif sering menggunakan studi kelompok komparatif dalam desain kuasi eksperimental. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.